Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa sama-sama hadir dan belajar. Yang pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan dari karakteristik atau ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ciri pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10, 11, dan 12. Insya Allah ini akan kita bahas pada kesempatan di malam ini. Kalau pada pembahasan sebelumnya, terakhir kita telah membahas sampai dengan karakteristik yang ke-9. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya kesamaan pemahaman, kesamaan pandangan dan sikap, meskipun dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh rentang waktu yang sangat jauh. Dan jarak yang sangat jauh, tempat yang berjauhan, kemudian zaman yang berjauhan, tapi punya kesamaan pemahaman. Itu semua adalah buah dari adanya kesamaan sumber, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, kemudian bagaimana cara memahami Quran, yang menjadi penyebab kenapa punya kesamaan pemahaman. Berbeda dengan ketika tidak ada kesamaan sumber, misalnya dengan Syiah misalnya, atau dengan berbagai aliran sesat yang punya perbedaan-perbedaan dalam pokok-pokok ajaran agama. Misalnya beda Qur'annya, beda hadisnya, beda sikapnya terhadap para sahabat yang mengkafirkan sahabat misalnya, atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan di poin ke-10. Kita lihat sama-sama di sini, di poin ke-10. Al-ihsanu warahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kafatan. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ihsan. Berbuat ihsan, berbuat baik, warahmatu dan kasih sayang. Wa husnul khuluqi dan berakhlak baik, ma'an nasi kafatan, pada semua umat manusia. Ya, pada seluruh umat manusia. Nah, ini menjadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat yang muncul adalah semangat berbuat ihsan, berbuat baik. Dan berbuat baik jangankan kepada manusia, kepada hewan saja dalam akidah kita, dalam ajaran agama kita disyariatkan. Kita mungkin masih ingat bagaimana seorang wanita yang disampaikan oleh Nabi SAW diancam dengan ancaman neraka gara-gara kucing. Artinya gara-gara berbuat dolim terhadap kucing. Sebaliknya, ada wanita yang lain, bahkan na'udzubillah, berzina, kemudian melihat ada anjing yang kehausan, lalu diberi minum. Dan Nabi SAW mengapresiasi perbuatannya tadi. Perbuatan baik kepada hewan yang namanya anjing. Memberi minum. Artinya, kalau kepada hewan saja seperti ini, apalagi kepada manusia. Tentu dalil-dalil yang terkait dengan hal ini bisa kita dapatkan dengan mudah di beberapa nas Quran dan hadis. Perintah dalam Al-Quran agar kita berbuat ihsan,
atau kita menjadi muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Kita bisa temukan di nas Quran. Demikian pula pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk berbuat ihsan, perintah untuk berbuat baik. Dan contoh perintah berbuat ihsan adalah firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Sekali lagi tentu banyak ayat-ayat yang terkait ini. Seperti kalau di surat Ali Imran ayat 172, Allah berfirman, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa, maka mereka akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Ayat-ayat semacam ini, demikian pula hadis Nabi SAW, bisa kita temukan di beberapa tempat. Dan yang redaksinya wa ahsinu, selain di surat Al-Baqarah ayat 195, juga kita bisa temukan pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 93. Allah SWT berfirman, wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi isinya sama. Perintah untuk berbuat ihsan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian. Berbuat baiklah kalian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan ihsan. Intinya, kita bisa dapatkan beberapa ayat Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Demikian pula kalau kita lihat contoh prakteknya, kita bisa temukan pada sirah nabawiyah, kemudian dipraktekkan juga oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ihsan ada banyak. Perintah untuk berbuat ihsan. Bahkan dalam salah satu hadis justru sampai disebutkan berbuat ihsan itu sampai berkaitan dengan pembunuhan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Dan jika kalian menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang ihsan. Bayangkan, sampai pada kondisi perang sekalipun, syariat ihsan ini ada. Ini menunjukkan bagaimana tuntunan syariat berkaitan dengan ihsan. Kemudian, yang kedua, di poin ke-10 ini adalah berkaitan dengan rahmah. Kasih sayang. Berkaitan dengan sifat kasih sayang. Jadi ini diperintahkan oleh Allah SWT, dan ada begitu banyak ayat maupun hadis yang mengajarkan hal seperti ini. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan. Fabima rahmatim minallahi lintalahu.
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini di surat Ali Imran ayat 159. Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalah." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berbuat atau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi bersikap lemah lembut ini merupakan syariat yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, kemudian ini jadi syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Bayangkan. Nabi SAW sampai diingatkan seperti itu. Apalagi kita yang tidak sebaik Nabi SAW. Artinya tidak sebaik baik fisik maupun akhlaknya. Itu saja diingatkan supaya bersikap lemah lembut. Dan kita masih ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam diingatkan pada saat berhadapan dengan Fir'aun. Bayangkan berhadapan dengan Fir'aun. Kalau mau bicara kejahatannya, bicara kekejamannya, sudah sangat dikenal luas. Dan tidak perlu penjelasan panjang lebar, semua sudah sepakat. Meskipun mungkin pengetahuan kita tentang detail-detailnya berbeda-beda. Tapi semua sepakat, Fir'aun itu bukan orang biasa. Kalau bicara penguasa yang zalim, jahatnya luar biasa. Nah, tapi ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun dan ditemani oleh Harun alaihissalam, diingatkan oleh Allah, faqula lahu qaulal layyina. Pada saat berhadapan dengan Fir'aun tetap diingatkan supaya bertutur kata yang baik, yang santun, lemah lembut. Ini yang dihadapi penjahat luar biasa. Masih diperintahkan dengan cara seperti itu. Kemudian, yang ketiga, di poin ke-10 ini, wa husnul khuluqi ma'an nas. Dan husnul khuluq, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik ma'an nasi kafatan. Berakhlak yang baik dengan semua manusia. Berbuat ihsan, berbuat lemah lembut, dan berakhlak baik kepada semua manusia. Dalam hadis yang terdapat di Musnad Imam Ahmad dan beberapa kitab hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ini juga di Sunan Tirmidzi dan yang lain juga, dengan redaksi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi salah satu redaksi yang populer adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Lalu ditutup dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik pada saat bergaul dengan manusia. Kalau di Sunan Tirmidzi ini di nomor 1987. Nah, perintahnya jelas, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini ketika disebutkan dalam hadisnya khaliqin nas, artinya manusia, bukan orang beriman saja, tapi semua. Jadi kepada orang beriman sampai kepada orang tidak beriman sekalipun, kita diperintahkan untuk berakhlak baik. Ada yang secara khusus dalam Al-Quran disebutkan ketika yang ditemui adalah orang tua dan kedua orang tuanya, alhamdulillah sampai beragama dengan agama yang berbeda, kafir, bahkan memaksakan
untuk menyekutukan Allah SWT, Allah nyatakan fala tuti'huma. Jangan taati keduanya, tetapi ada lanjutannya. Washahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Padahal jelas melakukan kejahatan yang luar biasa beratnya, yaitu apa? Menyekutukan Allah SWT dan memaksa orang, mengajak-ngajak orang untuk menyekutukan Allah SWT. Tapi tetap diingatkan untuk berbuat baik. Ini perintah Allah SWT kepada anak. Hadis tadi berlaku umum. Makanya di sini disebutkan kafatan kepada semua. Ya, kepada semua. Artinya kepada kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin, muslimat, ada muslim yang baik, muslim yang sangat baik, muslim yang sangat baik sekali. Muslim yang kadang-kadang berbuat keburukan, kadang berbuat kejelekan, kadang berbuat, semuanya diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nah, ini ulasan untuk ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10.